Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram. Bagian ke-27. Musuhmu adalah musuhku, sahut Wiropati membesarkan hatinya. Perkara si bocah jatuh nomor 2. Seandainya nasib buruk kita, biarlah kita berdua mati di rantau. Tapi Tuhan menjadi saksi kalau kita berdua telah menemukan si bocah. Marilah kita berlomba menjejali si bocah dengan ajaran-ajaran yang berdaya guna. Seandainya kita mati di tengah jalan, setidak-tidaknya si bocah pernah menjadi murid kita berdua. Wiropati, tak kukira kamu berhati jantan seperti gurumu. Aku si orang tua takkan pernah menyesali lagi hidup di kolong langit ini, ujar Jagasaradenta terharu. Semenjak itu, Wiropati dan juga Jagasaradenta tekun mewariskan ilmu-ilmunya kepada Sang Aji. Tempat berlatihnya di tepi pantai atau di tengah hutan yang sunyi dari manusia. Mereka berusaha menjauhi lapangan tempat berlatih menembak para serdadu. Dengan demikian, tanpa disengaja, Sang Haji menghindari ancaman kaki tangan Mayor de Groot yang berjanji mau menghajarnya sampai cacat. Tetapi, pada suatu hari, William R. Bevel pulang ke rumah. Segera ia mendesak agar Sang Haji berlatih memahirkan menembak pistol. Dia merencanakan mau menurunkan ilmunya menembak mahir dengan senapan. Terpaksalah Sang Aji meminta izin kedua gurunya untuk membagi waktu. Pada pagi hari, dia bersekolah berbahasa Belanda, sore hari berlatih menembak dengan pistol, dan pada malam hari, menghadang kedua gurunya di tepi pantai atau tempat-tempat pertemuan yang telah ditentukan. Rukmini telah mengetahui tentang adanya Wiropati dan juga Jagasaradenta. Pernah dia bertemu, berbicara dan berunding untuk mata pencarian hidup. Rukmini sanggup memikulnya dengan berjualan. Jagasaradenta masih mempunyai sisa bekal hidup, meskipun tidak berjumlah banyak, cukuplah buat modal pengukir waktu. Pada suatu sore, tak kala Sang Aji sedang sibuk berlatih menembak pistol, datanglah seorang gadis tanggung. Dia si Soni, gadis Indu yang pernah dikenal Wiropati sewaktu rombongan utusan dari Yogyakarta datang ke Jakarta. "Hai," tegurnya, "sejak kapan kau berlatih menembak?" Sang Aji tak berprasangka buruk padanya. Memang pada saat tertentu, banyak kanak-kanak tanggung datang menonton dan mengagumi. Hanya saja ia heran mendapat kesan pandangan si gadis. Soni ternyata seorang gadis tanggung yang sedang mekar. Gerak-geriknya setengah kekanak-kanakan, setengah pula menggairahkan. Ia lincah dan berhati polos seperti adat seorang keturunan orang barat. Belum lagi Sang Aji menjawab tegurnya, ia lantas menghampiri. "Ini pistolmu?" Tanyanya lagi. Sang Aji menggelengkan kepala. "Kau mencuri?" "Mencuri?" Sang Aji merasa tersinggung. "Ini pistol kakakku." "Siapa?" "William R. Bevel." "Cis, keluarga pemberontak bukan?" Merah padam Sang Aji mendengar jelas si gadis. Segera ia membentak, tetapi dilihatnya si gadis tetap berwajah dingin. "Keluarga pemberontak tak boleh menyimpan pistol," katanya lagi. Habis kesabarannya Sang Aji yang mudah tersinggung, lantas saja mendaprat. "Kau siapa sih? Berani ngomong seenaknya." "Memangnya siapa kau?" sahut Soni cepat.
Muka Sang Aji merah padam. Mendadak dilihatnya 4 orang pemuda tanggung berdiri tak jauh daripadanya. Keempat pemuda tanggung itu bertolak pinggang dan melihat tajam padanya. Siapa lagi kalau bukan Jan de Groot, Karel Speelman, Teuku Widima, dan Pieter de Jong. Sudah hampir 2 bulan lamanya mereka berempat mencari-cari kesempatan mau menghadiahkan bogem mentah padanya. Tapi Sang Aji tak pernah muncul di tengah lapangan. Pada suatu hari mereka mendapat kabar dari Mayor de Groot kalau Sang Aji mulai berlatih menembak pistol lagi semenjak Kapten William R. Bevel pulang dari dinas luar daerah. Mereka lantas mencari dalih pertengkaran. Sore itu mereka mengirim si Sony agar datang menggodanya. Begitu melihat muka Sang Aji merah padam, lantas saja mereka berempat menghampiri. Jan de Groot kemudian mendamprat. "Anjing Jawa, kau berani kurang ajar pada seorang noni? Emangnya kau anggap apa noni ini?" sambung Karel Speelman. "Rupanya dia habis bertengkar sama seorang gadis. Anjing Jawa hanya berani berlawan dengan seorang gadis. Cuh," sambung Teuku Widima. "Babi ini perlu kita hajar," bentak Pieter de Jong. Sang Aji meskipun pemberontak cerdas, tak pandai berbicara tajam. Dihujani dampratan begitu rupa, mukanya merah padam. Seluruh tubuhnya bergemetaran karena menahan marah. Lagi pula hatinya masih dendam pada mereka. Sekarang ia berprasangka jelek pada si Sony. Kedengkiannya lantas saja meluap. Didoronglah si Sony ke pinggir sambil mentak, "Kau ular hijau, enyahlah." Sony jadi terkejut. Memang ia tahu dirinya dikirim ke lapangan untuk membangkitkan amarah Sang Aji, tetapi tak pernah dia menyangka akan diperlakukan demikian. Dasar dia masih kanak-kanak, lantas saja dia menggerutu, mau dipersalahkan, mendamprat. "Kenapa kau mendorongku? Apa aku memukulmu?" Sang Aji tergugu. Diam-diam ia merasa bersalah karena terburu nafsu. Ia mau minta maaf. Mendadak keempat pemuda tanggung itu bersama-sama maju menyerang. Sang Aji sekarang bukan lagi Sang Aji 2 bulan yang lalu. Ia bersikap tenang, tajam, dan tahu menjaga diri. Keruan saja keempat pemuda Belanda itu menumbuk batu. Begitu mereka maju dengan cepat, Sang Aji menggunakan jurus ajaran Wiropati. Ia mengelak sambil kakinya mengkait, tinjunya dilontarkan mengarah dada, kemudian membalik menyiku sambil mengirimkan tendangan berantai, ajaran Jaga Saradinta. Seketika itu juga, keempat pemuda Belanda jatuh terjengkang dan saling bertubrukan. Sang Aji sendiri kurang latihan, meskipun bisa menjatuhkan lawan, ia masih belum dapat mempertahankan dorongan tenaga lawan. Ia berkisar dari tempatnya dan jatuh terguling. Tetapi dia dapat berdiri tegak dengan gesit. Jan de Groot heran bukan main. Sama sekali tak diduganya kalau serangan mereka berempat bisa korat-karit. "Hai anjing Jawa, kau bisa berkelahi sekarang. Aku bernama Sang Aji, bukan anjing Jawa atau anjing Belanda," sahut Sang Aji gemetaran. "Aku senang memanggilmu anjing Jawa," damprat Jan de Groot. Matanya mengeling kepada si Sony, hendak mencari pujian. Memang ia menaruh hati pada si gadis cilik. Sony sengaja disuruh melihat perkelahian itu. Dia yakin bakal menang. Bukankah akan naik harga dirinya di mata si gadis? Karel Speelman dan Pieter de Jong berwatak berangasan. Tanpa berbicara lagi, mereka berdua lantas menyerang. Sang Aji menggunakan ilmu ajaran Saradinta yang berpokok kepada kedahsyatan dan keulutan tenaga. Serangan Karel Speelman dan Pieter de Jong ia sambut keras lawan keras. Kesudahannya hebat, ia bergetar mundur 3 langkah, tetapi Karel Speelman dan Pieter de Jong jatuh terpental dan terguling ke tanah. Menyaksikan itu, Jan de Groot bertambah heran. Diam-diam ia menduga-duga, "Hai anak ini, dari mana mendapat tenaga dahsyat? Biar ku cobanya."
Ia kemudian meloncat maju dan menyambar rahang Sang Aji. Dengan mudah Sang Aji mengelak. Tetapi mendadak saja Tako Widema merangsak dari kiri. Terpaksa dia mundur. Segera juga ia ingat ajaran Wiropati. Dalam suatu pertempuran, jangan biarkan dirimu dipengaruhi gerakan-gerakan musuh. Sebaliknya kamu harus mempengaruhi dan kemudian perlahan-lahan kau menguasai. Teringat akan ajaran Wiropati, ia cepat-cepat merubah cara berkelahi. Tadi dia membiarkan dirinya diserang lawan dan dia hanya menangkis belaka. Sekarang baiklah, aku menyerang, pikirnya. Ia lantas mengedepankan kepala seperti hendak menyerang gundulnya untuk dihantam. Mendadak kedua tinjunya dilontarkan cepat ke pinggang lawan sambil menyerbu masuk. Jandekrut kaget, buru-buru ia mengelak, sedang Tako Widema cepat-cepat menangkis. Tetapi justru karena berubahnya tata berkelahi ini, mereka jadi keribuan. Sang Aji lantas saja dapat mempraktekkan ajaran-ajaran ilmu Wiropati dan Jagasara Dinta dengan berbareng. Dengan gesit dan penuh tenaga ia menyerang. Sebentar dia menghampiri Karel Spilman, mendadak pula menyambar Tako Widema, sebentar pula menghantam Jandekrut, dan tiba-tiba memukul Peter de Jong. Karuan saja mereka terkejut dan cara bertempurnya jadi kacau. Di tepi lapangan kini banyak orang-orang yang datang melihat. Mereka bersikap diam. Penduduk kota sudah barang tentu memihak kepada Sang Aji karena rasa kebangsaannya. Tetapi serdadu-serdadu Belanda yang sedang berlatih menembak memihak sebaliknya. Mereka heran juga menyaksikan kegesitan si anak Bumi Putra. Makin lama makin seru perkelahian itu. Masing-masing tak sudi memberi hati. Mereka mengerahkan tenaga dan segenap perhatiannya. Sang Aji nampak bahkan makin tenang dan mantap. Semua ajaran-ajaran gurunya, meskipun masih sederhana, berkelebatan tiada henti di ruang benaknya. Kini ia telah dapat mengenai tubuh lawan dengan benturan-benturan dahsyat. Ia meloncat gesit, berpindah tempat. Lambat laun dapat meresapi ilmu kegesitan Wiropati. Tetapi keempat pemuda Belanda itu bagaimana mau mengaku kalah? Pertama, mereka merasa berumur lebih dewasa. Kedua, ditonton seorang gadis mungil yang menggairahkan. Meskipun cara berkelahi mereka tak teratur, namun cukup bernafsu dan sungguh-sungguh. Melihat kenyataan itu, Sang Aji kini bersikap hati-hati. Ia berlaku sabar, tetapi bukan kendor. Kecepatannya tetap dipertahankan, begitu juga kekerasannya. Hanya hatinya tak mau dipengaruhi nafsu dan rasa amarah yang menyala-nyala. Sedikit demi sedikit, ia mendesak tenis dan mempengaruhi gerakan-gerakan lawan. Jurus-jurus yang dimainkan tak lebih dari 30 jurus, tetapi selalu diulang dan dicampur baur serta disesuaikan. Untung, lawannya bukan termasuk barisan pendekar. Seumpama begitu, sudah lama dia bisa dikalahkan. Jandekrut yang memimpin ketiga lawannya mulai heran dan berkecil hati. Semua serangannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, tapi selalu meleset luput. Mulailah dia menduga-duga kalau kali ini dia dan kawan-kawannya akan menumbuk batu. Karena ragu gerakannya mulai ayal, Sang Aji bermata tajam. Begitu melihat gerakan Jandekrut jadi lemah, segera ia melontarkan pukulan telak. Gugup Jandekrut mencoba menangkap gempuran itu. Ia kaget tak kalah karena dorongan tenaga dahsyat. Cepat-cepat ia melepaskan, tapi justru itu gempuran Sang Aji meluncur tak tertahankan lagi. Dadanya kena benturan, dan seketika itu juga ia terbatuk-batuk sesak. Rasanya seperti nyaris meledak. Kawan-kawannya terkejut. Mereka lalu merangsak maju untuk melindungi. Sang Aji sebaliknya sudah mendapat kepercayaan. Ia mulai menyerang lagi dan mempengaruhi mereka dengan gerakan-gerakan gesit. Benar saja, Karel Spilman, Tako Widema, dan Peter de Jong jadi keribuhan. Mereka menangkis dan menyerang tanpa pegangan.
gerakannya kacau dan membabi buta. Sang Aji kegirangan, diam-diam ia mengubah cara berkelahinya, kini hendak mempraktekkan ajaran Jagasara Dinta. Ia menangkap lengan lawannya dan memijit urat nadi, kemudian ia menyikul lawan yang lain. Setelah itu tangan kanannya menyambar tenggorokan lawan yang merangsak dari sebuah kanal. Fatal akibatnya. Mereka mengerang kesakitan, kemudian dengan meram, mereka menyerang kalang kabut. Tak peduli sang Aji lebih unggul dalam tata berkelahi, tetapi demikian tak urung pundaknya kena terhajar. Sang Aji kaget, pundaknya terasa sakit. Terpaksa ia menggulingkan diri sambil berpikir, kalau begini terus-menerus, mana bisa aku mengalahkan mereka? Lebih baik ku tangkap salah seorang dari mereka. Lalu ia mengarah kepada Jandegrud yang masih terbatu-batu. Cepat ia menyerang dan menangkap lengannya. Gerak nadinya segera dipijitnya, sedang tangan kanannya mencekak leher. Kalau kalian tidak mau mengaku kalah, akan kucekek temanmu ini, ancamnya. Besar juga pengaruh ancaman sang Aji. Karel Spilman, Tako Widema, dan Peter de Jong sesungguhnya hanya menjadi pembantu Jandegrud. Melihat Jandegrud bisa ditangkap sang Aji, hatinya jadi kecut. Untung waktu itu di pinggir jalan nampaklah seorang lelaki tegap duduk di atas pelana kuda. Dialah William R. Fable. Dia sudah berada di situ beberapa waktu menyaksikan perkelahian mereka. Ia heran menyaksikan sang Aji sanggup melawan 4 orang lawan yang jauh lebih besar daripadanya. Diam-diam ia berpikir, anak ini pandai berkelahi, dari mana dia memperoleh kepandaian itu? Tak kala melihat sang Aji hendak mencekek lawan, segera ia menghampiri dan membentak pemuda-pemuda Belanda. Hei, mengapa kalian mengerebut seorang bocah? Karel Spilman, Tako Widema, dan Peter de Jong tak kepalang kagetnya melihat datangnya Willem R. Bevel. Sang Aji pun tak terkecuali, tetapi ia bergirang hati. Segera ia melepaskan Jandegrud dan berkata mengadu. Mereka datang dan lantas saja menyerang. 2 bulan yang lalu aku dikerubut mereka berempat. Aku diseret dan dilemparkan ke parit. Apa perkaranya? Mereka pasti diperintahkan Mayor de Groot. Dulu Mayor de Groot merampas pistol ini. William R. Bevel lantas saja dapat mengerti persoalannya. Cekatan ia meloncat dari punggung kuda. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia menghampiri keempat pemuda Belanda dan dihajarnya kalang kabut. Nah, bilanglah pada de Groot, kapan saja dia boleh datang? Bentaknya. Kena hajaran William R. Bevel, keempat pemuda Belanda itu jatuh terjengkang-jengkang, mukanya babak belur dan segera lari meninggalkan lapangan dengan peringisan. Adik yang baik, kau dimusuhi orang karena aku. Mulai sekarang, janganlah kamu berlatih seorang diri bila aku tidak ada di rumah, kata William R. Bevel penuh perasaan. Mendadak ia melihat si Sonny yang berdiri tertegun tak jauh daripadanya. Ia heran. Bukankah kamu anak Kapten De Hoop? Tanyanya. Sonny mengangguk. Mengapa kamu ada di sini pula? Sonny jadi kebingungan, tak tahu dia harus menjawab bagaimana. Matanya mengarah pada sang Aji, hendak menyelidiki kesan si bocah. Sang Aji ternyata cukup lapang dada. Melihat Sonny kebingungan, timbul rasa ibanya. Lantas saja dia menyahut. Dia melihat aku berlatih. Oh, William R. Bevel tertawa. Pantas kamu bersemangat. Apa kalian sudah lama berkenalan? Sang Aji tergugu mendapat pertanyaan demikian. Sebaliknya, Sonny mendapat kesan bagus karena pembelaannya. Dasar dia seorang peranakan Belanda. Hati polos dan gerak-geriknya bebas. Begitu melihat sang Aji tergugu, dengan cepat dapat menebak hatinya. Dengan mengeluarkan sapu tangan kecil, ia menghampiri sang Aji dan mengusap keringat dan pasir yang menempel di pipi. Keruan saja muka sang Aji merah padam. Sebagai seorang berperasaan timur, tak bisa ia mendapat perlakuan begitu. Tetapi William R. Bevel
malahan berkesan gembira. Katanya girang, "Ah, kalian sudah berteman lama. Mengapa baru kali ini aku melihat pergaulan kalian?" Mereka berdua diajak beristirahat di bawah pohon. William R. Bevel merenungi keduanya. "Sang Aji, mulai minggu depan kamu harus belajar naik kuda. Kamu cukup tangkas. Kulihat kau tadi. Oh ya, dari mana kau bisa belajar berkelahi?" Tak berani Sang Aji berbohong terhadap William R. Bevel. Sebaliknya tak berani ia melanggar pesan gurunya. Karena itu ia jadi kebingungan. William R. Bevel heran berbareng curiga. Katanya lagi, "Apa selama kau kutinggalkan seringkali berkelahi sehingga mendapat pengalaman bela diri?" Tidak, tapi tak berani aku mengatakan." "Apa kamu berguru pada ahli-ahli silat dan pencak?" Tidak, tapi tak berani aku mengatakan." William R. Bevel tak mendesak lagi. Ia cukup kenal tabiat adik angkatnya. Dulu ia berani membandel ketika didesak Mayor de Groot dengan mengucapkan kata-kata itu. Akhirnya dia berkata perlahan, "Aku tak menyalahkanmu. Seandainya benar begitu, alangkah senangku bila aku bisa berkenalan dengan guru-gurumu." "Aku tak berguru kepada siapapun juga," bantah Sang Aji gemetaran. William R. Bevel bersikap seolah-olah tak mendengarkan. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan tentang rencana latihan menunggang kuda dan ilmu pedang. Sang Aji jadi berlega hati. Segera ia menyambung pembicaraan. Kesannya menggirangkan hati. "Hai," kata William R. Bevel kepada Sonny, "kau boleh melihat latihan itu." "Mengapa hanya melihat?" sahut Sonny. Sonny pun ingin belajar naik kuda. "Bagus, mintalah izin ayahmu dulu. Kalian berdua boleh belajar naik berkuda bersama-sama." "Tapi William sangat galak," sambung Sang Aji. "William?" Sonny menebak-nebak. "Ya, William," sahut William R. Bevel tertawa berkakakan. "William nama kuda Sang Aji, bukan William namaku." "Ah," Sonny memekik heran. "Apakah kudanya diberi nama William?" "Ya, mengapa? Aneh." "Apa yang aneh?" William R. Bevel tercengang. "Kapten William mengajar Sang Aji menunggangi William." "Hah, lucu kan?" ujar Sonny. Dan mendengar ujarnya, William R. Bevel tertawa geli juga. Sang Aji tak terkecuali. Semenjak itu Sonny berteman akrab dengan Sang Aji. Dia selalu menyertai Sang Aji berlatih menembak atau menunggang kuda. Tetapi kuda yang ditunggangi bukannya si William. William R. Bevel berlaku hati-hati. Ia tak gegabah membiarkan Sang Aji berlatih dengan kuda yang masih binal. Pada saat itu hubungan antara Sang Aji dan kedua gurunya mengalami perubahan. Sang Aji telah menceritakan pengalamannya berkelahi melawan 4 pemuda Belanda. Ia menuturkan pula riwayat pertemuannya dengan Kapten William R. Bevel dan hasrat William R. Bevel ingin berkenalan dengan mereka. Mendengar tutur kata Sang Aji, Wiropati dan Jaka Saradinta berdiam menimbang. "Rasanya apa ruginya kita berkenalan dengan dia?" kata Wiropati. "Kita pun boleh berharap mendapatkan perlindungannya jika sewaktu-waktu mendapat kesulitan." "Itu pun baik," sahut Jaka Saradinta. "Cuma hatiku makin gelisah saja memikirkan iblis Pringga Sakti. Orang itu tak karuan rimbanya. Apakah dia ikut dalam rombongan Pangeran Bumi Gede pulang ke Yogyakarta?" "Nah, apa kataku dulu? Iblis itu mempunyai caranya sendiri menuntut dendam. Kalau tak cukup tabah, jangan-jangan kau mati karena kegelisahanmu sendiri." Keesok harinya, mereka bertemu dengan William R. Bevel di lapangan latihan menembak senjata. Lantas saja mereka jadi akrab dan saling mengisahkan riwayat pertemuannya dengan Sang Aji. Masing-masing pihak kagum, dan akhirnya William R. Bevel bersedia memikul tanggung jawab mengurus kehidupan mereka berdua. Sekarang latihan yang diberikan kepada Sang Aji makin lancar dan teratur. William R. Bevel mengajar menunggang kuda, menembak pistol dan senapan serta ilmu pedang. Sedang Wiropati dan Jaka Saradinta mengajarkan ilmu-ilmu sakti dan tenaga. Mengingat isi perjanjian dengan Hajar Karangpandan, mereka terpaksa melarang muridnya berlatih ilmu pedang.
kepandaianmu menggunakan senjata tajam harus khas dari kami, kata Wiropati. Kau tak boleh menerima ajaran lain. Begitu aku melihat kau menggunakan ilmu ajaran lain, lenganmu akan kutebas kutung, ancam Jagasaradenta. Sang Aji mengerti maksud kedua gurunya. Kepada William R. Bevel, dia meneruskan pesan kedua gurunya. William R. Bevel telah mendapat penjelasan tentang peraturan itu. Ia tak perlu merasa tersinggung kehormatannya. Dan 2 tahun lewatlah sudah. Sang Aji telah mahir menunggangi si William. Ia mahir pula menembak pistol dan senapan. Tetapi menghadapi latihan-latihan yang diberikan kedua gurunya, ia merasa seperti sebintik garam kecemplung dalam lautan. Tubuhnya kini menjadi tegap dan kekar, tampangnya ganteng dan matanya menyala tajam. Selama itu dia bersahabat rukun dengan Sony. Sony seorang gadis yang manja, tetapi bersikap mengalah terhadap Sang Aji. Kadang dia berani menggoda dengan kata-kata lembut dan menggiurkan. Tetapi Sang Aji nampak menjadi kikuk. Cepat-cepat ia meminta maaf dan bergurau kekanak-kanakan. Maklumlah, umurnya kini sudah 18 tahun. Tak lagi dia tergolong seorang gadis tanggung, tetapi benar-benar gadis penuh. Raut mukanya tajam, matanya bersinar-sinar, cerdik dan cantik. Banyak pemuda-pemuda gandrung padanya, tetapi ia tak mempedulikan. Jan de Groot, Karel Spilman, Taku Widima, dan Peter de Jong yang dulu menaruh hati kepada Sony kian menjadi tergila-gila. Tetapi mereka segan kepada William R. Bevel. Terhadap Sang Aji, mereka masih mengharapkan suatu kesempatan lagi untuk mengadu tinju.